Audio Jungle. Makin kompak skuad Persebaya Surabaya latihan di pantai. Aji Santoso berkata, tetap maksimal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Skuad Persebaya Surabaya terlihat makin kompak saat jalani pemusatan latihan hari kedua. Ini instruksi Aji Santoso. Ada yang berbeda dari tempat latihan yang dipilih Persebaya Surabaya di hari kedua. Alwi selama CS tak berlatih di lapangan, tetapi berlatih di Pantai Cemoro Sewu, Yogyakarta pada Sabtu 25 Juni 2022 kemarin. Dilansir dari surya.co.id dari YouTube Persebaya Surabaya, Aji Santoso memilih pantai agar pemainnya bisa berlatih sambil rekreasi. Kita latihan sambil sedikit rekreasi di ruang terbuka, hawanya agak enak. Lakukan dengan sebaik mungkin, ucap Aji Santoso. Meski bukan berlatih di lapangan, Aji Santoso tetap menginstruksikan para pemainnya untuk tetap serius dalam berlatih. Kita harus maksimal, karena kita datang jauh-jauh dari Surabaya ke Jogja. Kalau tidak mau maksimal, tidak berguna, makanya lakukan yang terbaik. Seperti pada sesi sebelumnya, Aji kembali mengingatkan bahwa ia tak mau pemainnya banyak mengeluh, terutama karena porsi latihan yang akan diberikan. Gak usah mengeluh, lakukan saja, ucapnya. Terlihat para pemain Persebaya Surabaya berlatih di atas pasir pantai, berlari dan mengasah fisiknya. Setelah berlatih, nampak kekompakan para pemain Persebaya Surabaya mulai terlihat. Para pemain sambil bercanda menjeburkan satu persatu rekannya ke pantai. Pemusatan latihan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya ini pun terlihat mendapatkan dukungan penuh dari elemen supporter, yaitu bonek dan bonita. Dilansir dari Instagram resmi Persebaya Surabaya, bonek beri dukungan kepada para pemain yang sedang berjuang dalam pemusatan latihan. Semoga menjadi tim menakutkan. Dan Tika Taka Surabaya, ngeyel, pres keras, fisik 100 menit, gol cantik yang banyak. Percaya proses. Tulis Gus Riono 1927. Dari komentar para bonek mania, terlihat masalah chemistry antar pemain menjadi salah satu hal yang ditekankan. Ini tak lain karena mayoritas pemain Persebaya Surabaya musim ini adalah pemain yang baru. Sehingga PR besar Aji Santoso, salah satunya adalah menggabungkan pemainnya, baik dari dalam maupun luar lapangan. Audio Jungle. Kisah perjuangan striker anyar Persebaya Surabaya, Julian Mancini, jual mas kawin demi bela bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Julian Mancini menjadi rekrutan anyar Persebaya Surabaya di posisi striker. Pemain yang semula didatangkan dengan status trial itu punya kisah hingga ia berhasil dikontrak untuk bela bajul ijo. Striker berusia 24 tahun itu awalnya mengetahui informasi trial di Persebaya Surabaya dari sang kakak, yaitu Manda Singi. Mendadak dapat kabar dari kakak ada seleksi di Persebaya, ucap Julian Mancini seperti dikutip dari surya.co.id. Untuk diketahui, Manda yang merupakan kakak Julian Mancini adalah seorang pesepak bola yang saat ini aktif sebagai pemain PSS Sleman. Mendengar nama besar Persebaya Surabaya, membuat Julian Mancini tak banyak berpikir untuk bisa ikut seleksi. Bahkan, ia yang berstatus sebagai pengantin baru pun langsung berangkat ke Persebaya dengan modal nekat. Ongkos berangkat didapatkan dari bantuan kakaknya serta istrinya yang rela untuk menjual mas kawin. Kakak ngasih setengah buat ongkos, terus istri jual mas kawin. Makanya saya semangat, ucapnya. Kemauan istrinya untuk mengorbankan mas kawin pun mengaku membuat Julian Mancini semangat dalam menjalani masa trial di Persebaya. Ex pemain Badak Lampung itu akhirnya dibawa Aji Santoso untuk tampil di gelaran Piala Presiden 2022
Ia tampil sebanyak 2 kali, 1 kali starter dan 1 kali menjadi pemain pengganti. Meski tidak mencetak gol, namun penampilan Julian Mancini sudah cukup untuk meyakinkan Aji Santoso untuk mempertahankannya sebagai pemain Persebaya Surabaya, setidaknya untuk Liga 1 musim depan. Mancini pun mengaku gembira mendapatkan kontrak bersama Persebaya. Ia bahkan tak menyangka jika memperkuat tim sebesar Bajul Ijo. Senang banget, terus saya juga sempat berpikir saya benar atau tidak di sini. Siapa yang tidak tahu Persebaya? Tim besar, ucapnya. Lebih lanjut, Julian Mancini mengaku siap bersaing dengan 2 striker lainnya yaitu pemain asing Silvio Junior serta rekannya di Badak Lampung yaitu Januar Eka. Julian D. Mancini atau Julian Mancini lahir di Bandar Lampung pada 17 Juli 1997 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Majid dan Farida. Julian Mancini mengawali karir sepak bolanya dengan menjadi bagian dari Benfica FC Karawang. 1 musim di sana, Mancini kemudian hijrah ke Arema FC. Berkesempatan membela klub ternama seperti Arema FC, Mancini mengaku sangat bangga sebab selain Persipura Jayapura, Arema menjadi tim jagoan Mancini sedari kecil. Selepas Lampung Sakti Liga 3, Mancini segera tanda tangan kontrak dengan tim Timor Leste. Setelah 1 musim di sana, anak kedua dari 3 bersaudara ini kembali ke tanah air dan bergabung dengan klub sepak bola Medan Karo United FC. Sebelum teken kontrak dengan tim, Mancini sebenarnya ditawari untuk bergabung di tim Malaysia dan Cimahi. Namun, karena rasa cinta pada tanah kelahiran dan permintaan dari sang kekasih, Mancini akhirnya memutuskan menerima tawaran BLFC. Audio Jungle. Miris, ini nasib 5 mantan pemain asing Persib Bandung usai hengkang. Tak disangka ternyata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persib Bandung saat ini memiliki 4 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Mereka adalah Nick Kuipers, David Da Silva, Keiro Alves, dan Daisuke Sato. Sebelumnya, Persib Bandung mempunyai sejumlah pemain asing yang memperkuat tim. Namun seiring berjalannya waktu, Persib Bandung terus melakukan pergantian pemain asing di tubuh tim. Akan tetapi, terdapat sejumlah mantan pemain asing Persib Bandung yang nasibnya miris saat ini. Pasalnya ketika meninggalkan Persib Bandung, para mantan pemain asing dikabarkan belum mempunyai tim baru. Penasaran siapa saja? Berikut ini rangkuman dilansir dari Suara Halmahera. Pertama, Wonder Luis, mantan penyerang Persib Bandung yang sempat bermain di PSS Sleman musim lalu. Dikabarkan, penyerang asal Brazil ini kini tak punya klub. Harga pasarannya terakhir 6,8 miliar, terhitung 2021 tak ada klub yang mendekat. Di musim 2022, Wonder Luis terancam tak punya klub sama sekali. Kedua, Artur Goverkian. Penyerang sayap kanan timnas Turkmenistan ini meninggalkan Pangeran Muda pada pertengahan tahun 2019 lalu ketika ia meninggalkan Persib Bandung, sempat menganggur kemudian berkarir di Liga Turkmenistan, sekarang nganggur lagi. Ketiga, Bruno Cantende. Bruno Cuna Cantende, pemain Brazil yang berposisi sebagai petak bernasib baik kala meninggalkan Pangeran Muda. Didatangkan dari Liga Vietnam pada akhir 2021 lalu, hanya beberapa bulan berseragam Persib. Keempat, Giovanni Castellion. Giovanni Winton Mandela pula bernasib sama ketika meninggalkan Persib Bandung dan saat ini tak memiliki tim. Awal mula gabung dengan Pangeran Biru sebagai pemain bebas transfer pada Februari 2020 di Liga Islandia. Mantan pemain timnas Belanda U19 ini hanya bermain di Italia. Ia dipinjamkan ke Persib Bandung lagi, tetapi akhirnya hengkang di akhir tahun 2021. Hingga saat ini tidak ada klub yang menaunginya. Kelima, Azazel Ndauso, penyerang kelahiran Jamena. Chan ini pernah berjaya bersama Pangeran Biru dari 2017.
Hingga berpisah pada 2020 lalu, bergabung dengan Bayangkara di musim lalu, tetapi di turnamen pramusim ini dia tidak dimainkan. Demikian mantan pemain Persib Bandung yang kini tidak punya klub pasca Hengkang.